Halo sahabat sales, apa perbedaan consultative selling dan regular selling? Di akhir video ini, Anda akan mengetahui perbedaan paling mendasar dari kedua cara penjualan tersebut. Dan Anda akan mengetahui sejauh ini cara penjualan mana yang Anda atau tim sales Anda sudah lakukan. Saya Ludo Siswanto, sekitar 15 tahun saya berkecimpung di dunia penjualan mulai dari sales hingga sales leader, dan di 5 tahun terakhir ini saya fokus membantu perusahaan-perusahaan mengembangkan tim sales mereka dalam meningkatkan penjualan sebagai facilitator dan konsultan. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, ada dua hal yang ingin saya sampaikan terkait consultative selling. Lisa Ormer Clouds dalam tulisannya di majalah Forbes tanggal 27 Maret 2019 mengatakan, cara menjual consultative selling memberikan dampak. Siapapun yang menjalankannya akan menjadi sales papan atas. Risetnya sudah jelas, ketika sales fokus kepada kebutuhan customer ketimbang penjelasan produk, mereka memberikan nilai lebih yang akan menghasilkan closing yang lebih besar dan berkelanjutan, serta yang terpenting berhasil memposisikan diri mereka menjadi yang berbeda di pasar. Dan pengamatan saya sekitar 15 tahun di dunia sales yang melakukan consultative selling cenderung lebih berhasil ketimbang sales yang melakukan regular selling. Banyak sekali perbedaan antara consultative selling dan regular selling. Saya hanya akan menjelaskan 3 perbedaan paling mendasar dari kedua cara penjualan tersebut. Yang pertama, yaitu fokus kepentingan. Regular selling berfokus kepada kepentingan si sales supaya bisa capai target, supaya bisa jualan, supaya bisa dapat komisi, dan supaya tidak diomelin bosnya. Masih oke sih ketimbang sales yang nggak peduli sama sekali dengan targetnya. Tapi pembeli mana yang ingin bertransaksi dengan sales yang hanya fokus kepada kepentingannya diri sendiri? Sedangkan consultative selling berfokus kepada kepentingan si klien terlebih dahulu, baru kemudian si sales. Jadi setiap sales yang menjalankan consultative selling sangat memahami bahwa jika dia ingin sukses, dia harus memberikan kesuksesan terlebih dahulu kepada si klien. Nah, tentunya setiap klien sangat ingin bertransaksi dengan sales yang mementingkan kepentingan mereka terlebih dahulu. Yang kedua yaitu terkait cara menjual. Cara menjual regular selling berusaha meyakinkan klien agar membeli produk atau layanan mereka. Biasanya, sales akan mempresentasikan keunggulan-keunggulan dari produk atau layanan mereka sehingga klien tersebut mau membeli produk mereka. Namun, jika klien tersebut tidak membutuhkan produk tersebut atau tidak merasakan kebutuhan tersebut cocok atau sesuai dengan kebutuhannya, maka sales tersebut akan terlihat memaksa dan hal ini akan membuat klien merasa sangat tidak nyaman. Cara menjual consultative selling mencoba memahami kebutuhan klien terlebih dahulu, baru kemudian menjelaskan bagaimana produk atau layanan mereka dapat memenuhi kebutuhan klien tersebut, seperti dokter yang mendiagnosa pasiennya terlebih dahulu sebelum memberikan resep. Yang ketiga, terkait jangka waktu manfaat. Fokus regular selling adalah jangka pendek. Yang penting segera closing dengan apapun produk yang ditawarkan. Tidak memikirkan dampak jangka panjang dengan klien mereka. Consultative selling sangat fokus kepada manfaat jangka panjang. Berusaha membangun solusi yang benar-benar cocok dengan kebutuhan klien dan memberikan dampak bagi mereka. Bahkan jika klien sudah sepakat untuk membeli sebuah produk atau layanan yang diketahui tidak sesuai dengan kebutuhannya, maka sales yang menjalankan consultative selling akan menyampaikan mengenai hal tersebut dan berusaha mendiskusikan dengan klien mengenai jalan keluarnya untuk kebutuhan mereka, walaupun ada resiko di balik perilaku ini. Tetapi hal ini lebih baik ketimbang si klien benar-benar membeli produk atau layanan tersebut dan tidak mendapatkan dampak sama sekali dari produk atau layanan yang mereka beli. Anda sudah mengetahui 3 perbedaan paling mendasar dari consultative selling dan regular selling. Dilihat dari fokus kepentingan, cara menjual, dan jangka waktu manfaat. Anda juga sudah mengetahui cara penjualan mana yang biasanya Anda jalankan dan menyesuaikannya jika diperlukan. Di video saya yang lain, saya akan membagikan teknik-teknik dalam melakukan consultative selling. Jangan lupa subscribe dan klik lonceng dari channel ini, sehingga channel ini bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Dan Anda akan mendapatkan notifikasi dari video-video yang terbaru. Itu saja sahabat sales, saya Ludo Siswanto. Selamat membantu klien sukses.